Zain dengan cepat memohon, "Tuan Tama, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Jangan kirim aku ke kandang, tempat pembakaran batu bara hitam, atau Gunung Sinabung." Tama Renza tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku berencana mengirimmu ke luar negeri. Berlibur dan rasakan suasana eksotis." Zain merasakan sedikit di dalam hatinya dan berseru, "Tuan Tama Renza, aku tidak tahu ke negara mana kamu ingin mengirimku." Ayu Sucipto, Raya, dan Lina Hadid juga memandang Tama Renza dengan gugup. Semua orang takut Tama Renza tiba-tiba mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Berbicara tentang negara dunia ketiga di Afrika, jika dia dikirim ke Kongo, Zimbabwe, atau Liberia, yang merupakan negara termiskin di dunia, dia akan benar-benar mengalami penderitaan yang tiada habisnya. Memikirkan hal ini, Zain tidak bisa menahan diri untuk tidak memohon. "Tuan Tama, tolong jangan kirim aku ke Afrika. Aku sudah tua dan tidak tahan dengan jenis lemparan." Tama Renza mendengar ini dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Sucipti berpikir terlalu banyak. Aku tidak punya banyak pekerjaan di Afrika, bahkan jika tidak ada tempat yang cocok untuk mengirimmu di masa depan." Zain pun akhirnya lega. Menurutnya, selama dia tidak pergi ke Afrika, dia pada dasarnya dibenarkan. Bahkan di Myanmar dan Kamboja, semua aspek kondisi dan keamanan lebih baik daripada di Afrika. Jadi, dia buru-buru bertanya, "Tuan Tama, kemana kamu akan mengirimku?" Tama Renza tersenyum sedikit dan mengucapkan satu kata dengan lemah, "Suriah." Seketika Zain merasakan desas-desus di benaknya saat mendengar tiga kata ini. Sebuah kekuatan besar menghantam dahinya. Dia panik dan bergumam, "Suriah? Bukankah itu negara yang dilanda perang? Pergi ke tempat seperti itu saat ini, dapatkah keamanan dijamin?" Ayu Sucipto berseru dengan gugup, "Tuan, situasi di Suriah sedang bergolak, tidak hanya di negara itu, oposisi dan angkatan bersenjata lainnya. Amerika Serikat juga tampaknya sering melakukan operasi militer. Itu terlalu berbahaya. Bisakah kamu mengubah tempatnya?" Tama Renza menggelengkan kepalanya, "Aku tidak bisa berubah, pergi ke Suriah." Melihat Zain sangat gugup, Raya menghibur, "Jangan terlalu khawatir. Meskipun situasi di Suriah relatif bergolak, ibu kota Damaskus masih relatif aman, dan oposisi serta angkatan bersenjata lainnya belum menyerang di sana." Dengan itu, ia menambahkan kalimat lain, "Damaskus punya sejarah panjang, dan kemajuan modernisasinya cukup bagus. Bagaimanapun, PDB per kapita Suriah tidak rendah." Zain Sucipto menghela nafas lega saat mendengar ini. Meskipun dia belum pernah ke Damaskus, dia merasa sangat baik ketika mendengarnya. Akibatnya, dia tidak hanya berpikir secara diam-diam dalam kesannya. Meskipun Suriah adalah negara perang sepanjang tahun, ia tidak terlalu miskin. Bagaimanapun juga, ia juga negara berpenghasilan menengah. "Jika aku pergi ke ibu kota Damaskus, aku juga bisa merasakan adat istiadat yang eksotis. Jika Ayu benar-benar bisa menjadi patriark dari keluarga Sucipto, maka aku akan menjadi ayah dari patriark, dan aku akan bisa terus menjalani kehidupan master ketika aku kembali." Memikirkan hal ini, dia sangat bahagia. Dia buru-buru berkata, "Karena Tuan Tama membuat pengaturan seperti itu, aku tidak akan mengatakan apa-apa." Tama Renza memandang Zain Sucipto dan berkata dengan penuh minat, "Oh ya Tuan Sucipto, aku lupa memberitahumu bahwa temanku adalah seorang pemimpin bersenjata dari oposisi Suriah. Dia baru saja mengalahkan pasukan pemerintah beberapa hari yang lalu. Dia memenangkan pertempuran, memang ada sesuatu, dan dia adalah seseorang yang telah belajar di Indonesia selama bertahun-tahun, berbicara bahasa Mandarin dengan sangat baik. Setelah kamu pergi, akan lebih mudah untuk berkomunikasi dengannya." Kata Tama Renza lagi, "Tapi setelah kamu tiba di Suriah, kamu harus berhati-hati. Begitu perang dimulai, kamu harus melindungi diri sendiri.
Senjata itu tidak memiliki mata, jadi jangan terluka karena kesalahan. Zain Sucipto langsung pingsan saat mendengar ini. Apa, perang? Ya, kamu membiarkanku pergi ke oposisi bersenjata, apa yang harus dilakukan? Tama Renza tersenyum dan berkata, jangan katakan untuk mengirimkan pengalaman hidup masa lalu. Kamu telah melihat dimanjakan hidup selama bertahun-tahun, mungkin ingin mengubah hukum kehidupan. Zain Sucipto panik dan berkata, tapi jika temanmu kalah, apa yang harus aku lakukan? Mungkin aku akan mati di sana. Tama Renza berkata sambil berpikir, kamu benar-benar memiliki kebenaran dalam apa yang kamu katakan, kan? Apakah kamu memiliki aset dolar Amerika yang dapat kamu panggil ke luar negeri? Zain Sucipto berpikir sejenak dan berkata, sebagian besar aset keluarga Sucipto ada di tangan orang tua itu, tapi saya juga bisa mentransfer puluhan juta dolar. Jumlahnya tidak besar, dia tidak bisa menemukannya. Tama Renza segera berkata, baiklah. Kemudian ketika kamu tiba di Suriah, kirim uang itu kepada temanku untuk mendukung perjuangan revolusionernya. Tama Renza baru saja kembali dari Hamid, jadi dia sangat jelas tentang situasi Hamid saat ini. Hamid pasti kekurangan uang. Tentara dengan 2.000 orang, tanpa kecuali, adalah tuan yang hanya menghabiskan uang tetapi tidak menghasilkan uang. Helikopter itu, dan kendaraan lapis baja itu, begitu dinyalakan, bahkan menjadi lebih banyak mesin pembakar uang. Dengan begitu banyak orang, begitu banyak peralatan, orang diberi makan dengan kuda, semuanya adalah uang. Apalagi, pengaruh partai-partai oposisi ini umumnya terbatas pada mereka yang berada di daerah terpencil dan perbukitan dan sarang yang tak berujung. Tidak ada cara untuk menghasilkan uang sama sekali, jadi mereka hanya bisa mengandalkan pengepungan kota atau pendanaan modal asing. Faktanya, Tama Renza juga memiliki banyak uang cadangan di tangannya, dan bukan masalah besar untuk benar-benar menghabiskan puluhan juta dolar atau bahkan ratusan juta dolar untuk mendanai Hamid. Jika Hamid ini memenangkan revolusi di masa depan, dia mungkin bisa mendapatkan keuntungan besar dari investasi kecilnya. Tapi Tama Renza lebih berhati-hati. Bisnis seperti milik Hamid adalah bagian dari urusan internal negara lain, dan secara umum, negara normal tidak akan ikut campur, apalagi individu. Kalau langsung mendanai Hamid, pasti ada jejak penukaran dana. Di masa depan, jika seseorang membuat keributan besar tentang hal ini dan mengatakan bahwa mereka mencampuri urusan dalam negeri negara lain, itu akan lebih kurang merepotkan. Kebetulan bertemu Zain untuk mengirimnya ke pintu, jadi Tama Renza berencana menggunakannya untuk membantu Hamid. Mengirimkan Zain, minta Hamid mencarikan tugas untuk Zain, awasi dia 24 jam sehari, biarkan dia tetap jujur di Suriah, dan minta Zain untuk memperlakukan Hamid dengan puluhan juta dolar. Hamid pasti mengingat kebaikannya sendiri dan menganggapnya sebagai investasinya sendiri dalam perjuangan revolusionernya. Adapun apakah keluarga Sucipto akan mendapat masalah karena urusan keuangan mereka dengan Hamid di masa depan, itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Oleh karena itu, dia langsung berkata kepada Zain, beri kamu 2 jam untuk mempersiapkan. Setidaknya 50 juta dolar Amerika harus disiapkan. Aku akan mengatur pesawat untuk membawamu ke Suriah. Sebelum kamu tiba di Suriah, 5 juta dolar Amerika harus dibayarkan ke rekening temanku. Jika tidak, saat kamu tiba di Suriah, aku akan membiarkan mereka mengikatmu ke mobil lapis baja selama 24 jam. Kedua gadis dari keluarga Sucipto memiliki ekspresi yang sangat malu. Tama Renza tampaknya tidak peduli bahwa mereka akan marah setelah mendengar penghinaan ini kepada ayah mereka. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.